Sudah 10 tahun. Iya. Sekarang Mbak Sasha usia? Usia 31. 31. Jadi sejak usia 21 tahun ya. Pertama kali dulu terjun sebagai pekerja seks itu peristiwanya apa yang Mbak Sasha ingat? Dibohongin Oleh? oleh laki-laki. Gimana ceritanya? Mbak? Ceritanya, ayo kerja ke Malaysia, kerja di warteg. Dia bilang gitu kan. Nah, aku kan ikut di Indramayu, kerja apa itu. Aku ikut. Nggak taunya nyampe sana, nyampe bukan di Malaysia, aku adanya di Tanjung Pinang. Ternyata malah dibawanya ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Dari situ dimasukin ke bos. Ya mau gimana lagi? Orang aku udah dijual kok sama laki-laki itu. Kalau ada tamu datang, manggil mana yang cocok, kan cewek-ceweknya baris semua. Kalau nunjuk cocok sama saya, nunjukin saya dibawa keluar gitu. Berapa lama terus Mbak di Tanjung Pinang itu? 6 bulan. Bisa akhirnya keluar Mbak Sasha? Udah habis kontraknya. Selama 6 bulan itu dapat duitnya berapa? Dapat duitnya? Ya buat bayar utang itu 5 juta. Orang namanya juga baru kerja begitu, nggak tahu. Oh jadi betul-betul habis untuk bayar hutang itu tadi? Selesai 6 bulan terus balik ke Indramayu? Balik ke Indramayu. Setelah sampai di Indramayu terus tetap berprofesi pekerja seks? Tetap. Kenapa Mbak? Karena nggak ada kerjaan lain. Cari kerjaan susah, namanya juga ijazah ST, Bu. Susah, jadi yang gimana di jalur Pantura kan banyak, ada warung remang-remang. Aku kerja di situ. Kalau ada cowok yang cocok, andai kata, ayo kamu keluar, mau ikut enggak? Aku ikutin gitu. Sampai sekarang tuh begitu kerjanya. Lebih seringnya Mbak Sasha kerjanya di pinggir di warung remang-remang seperti yang tadi Mbak Sasha bilang, atau pernah juga di lokalisasi? Ya pernah di lokalisasi. Bedanya apa Mbak? Bedanya kalau andai kata yang ngajak saya rese itu, kan kalau di lokalisasi mah banyak ada yang tanggung jawab. Kalau kita sendiri kan nggak ada yang tanggung jawab. Andai kata tamu namanya juga orang mabok, seenaknya gitu. Kalau di lokalisasi ada yang tanggung jawab tapi dapatnya sedikit. Kalau di pinggir jalan atau dipanggil dari rumah, ada di mana? Di rumah, dijemput, ya itu banyak uangnya. Ya buat sendiri semua uangnya gitu. Bedanya di situ ya? Bedanya di situ. Biasanya kalau di lokalisasi dipotongnya berapa banyak? 60% lah. Jadi cuma dapat 40%. Iya. Jadi biasanya berapa tuh Mbak dapatnya? Nah, kalau sebelum dipotong? Ya 100 lah. 100.000? Iya. Untuk sekali transaksi? Jadi 60.000-nya itu diambil sama bos. Sama buat bosnya? Nyuci, buat apa? Buat makan. Pernah diciduk aparat nggak Mbak Sasha? Belum? Karena larinya santer sih. Larinya kencang? Kencang. Tapi pernah dikejar-kejar berarti? Pernah kejar, tapi nggak kena. Pas lagi di mana tuh? Waktu ya pas kalau lagi ada razia aja di mana aja. Sering sih Bu, kalau ada razia lari. Kalau yang namanya atau polisi atau Pol PP kan takut sama lumpur. Kalau aku kan nggak takut kan. Nginjak lumpur aja nggak berani kan. Ya, datang ke Mata Najwa malam ini. Sama-sama. Pak Kartono, jadi Anda sempat menjadi mucikari selama 6 tahun ya Pak? Iya. Itu persisnya tahun berapa sampai tahun berapa? Jadi persisnya tahun 2000 sampai 2006. Nah, kalau membandingkan dulu dan sekarang, kalau secara umum bisnis prostitusi yang Pak Kartono lihat dulu lebih rame atau sekarang lebih rame atau gimana? Kalau bisnis prostitusi dulu lebih ramai, memang nggak ada isu-isu penutupan ya, jadi kayak bebas gitu ya. Itu apalagi waktu zamannya Pak Harto ya, Orde Baru itu sangat bebas sekali. Itu mulai ada batas-batasan itu setelah Presiden Gus Dur. Jadi kalau puasa harus tutup ya, itu. Kalau dulu waktu Pak Kartono masih di bisnis ini, itu dulu menjalankan usahanya seperti apa? Karena saya punya teman ya yang suka istilahnya ngajak-ngajak saya, nyervis saya, karena saya dulu di marketing salah satu perusahaan ya yang ada hubungan kerjaan sama dia, supaya dia cepat selesai pekerjaannya, dia nyervis saya gitu loh. Makanya saya sering diajak ke pantai pijat, ke tempat gitu. Akhirnya salah satu teman saya bilang, "Mas, kalau gitu daripada minum tempat orang lain,
sewa sendiri aja buat tempat jualan minuman, buat kafe gitu ya. Jadi nggak ada ceweknya dulu gitu. Karena 1 bulan itu kok sepi. Coba aja terus aja dulu 2 bulan sepi. Akhirnya dia bilang, Mas kalah terus Mas, ini bisa tutup loh Mas, bilang gitu. Kenapa masalahnya? Karena nggak ada ceweknya Mas, tempat sampean ke sana tetangga ada ceweknya semua, gitu kan. Nah, terus enaknya gimana? Ya udah Mas, cariin cewek Mas. Terus caranya gimana? Ya beli, bilang gitu kan. Jadi akhirnya saya berusaha cari orang yang bisa menjual mbak-mbaknya itu sampai ke Malang, sampai ke Lumajang ya. Nyarinya jadi dibeli. Belinya berapa tuh dulu? Dulu sampai 700 sampai 1 juta. Itu tahun 2000. Itu jadi untuk satu pekerja orang. seks 700 sampai 1 juta. Iya. Jadi Mbak Sasha sebenarnya- cerita-cerita seperti Pak Kartono ini Mbak Sasha sering dengar juga. Jadi dijual 100.000, Ya. 1 juta 700 Ya ribu. sering. Sering. Ada teman Mbak Sasha juga yang Ya, bukan teman, saya juga begitulah. yang dulu yang Iya. tadi Mbak Sasha cerita, tapi cerita begitu. dari teman biasanya di tempat penampungan tertentu dan sebagainya. Ya iya, sama begitu. Sama begitu ceritanya ya. Oke. Itu. Nah, sekarang bahwa kemudian akan dibubarkan. Sudah ada sebagian yang dibubarkan lokalisasinya. Iya. Itu yang Pak Kartono lihat, dampaknya paling besar itu apa? Jadi dampaknya gini ya. Pertama ada dampak untuk lingkungan sekitar lokalisasi, ada dampak kepada penduduk setempat yang ada di lokalisasi. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman yang mbak-mbaknya itu tidak berani ada di Wisma tidurnya, kecuali yang terdaftar ya, yang ada daftarnya di kelurahan, itu ya, yang lama-lama. Itu dia kos. Kalau pagi nggak ada, malam dia datang. Itu jam 4 sore itu udah mulai datang. Jadi beroperasinya di kos-kosan atau kembali lagi ke lokalisasi nih? Kalau untuk Lokalisasi. Tetap. Iya, tapi kan dampaknya gini. Jadi begitu dia di kos-kosan, nah, mbak-mbaknya kan banyak yang ini punya kiwir-kiwir ya. apa itu kiwir-kiwir? Kiwir-kiwir itu orang laki yang disenangi oleh si mbak-mbaknya, makan, minum, tidur dia semua yang bayarin. Itu. Malah masih dapat kekerasan kadang-kadang mbaknya. Kalau dia putus, dia ganti orang lagi, di kos-kosan ganti orang lagi. Jadi semacam penjaga pelindung gitu. Sebetulnya ya harapannya mbak-mbak Pacar. iya, pacar. Oh. Harapannya mbak-mbaknya itu senang dan supaya ada Diperistri. pendampingnya, ada Oh, pelindungnya. Tapi salah gitu loh ya. Mbak Sasha punya kiwir-kiwir itu? Enggak, nggak punya. Nggak punya. Gitu. Mbak Sasha setuju nggak kalau lokalisasi dibubarkan? Enggak, Nggak. nggak setuju. Mbak Sasha nggak setuju dibubarkan karena apa alasan utamanya? Kalau dari Mbak Sasha sebagai pekerja Karena saya yang pihak korban. Mbak Sasha korban. Iya. Korban dari laki-laki Jumbelang lah. Nggak mau dibubarkan. Kalau dibubarkan, jadi kira-kira akan seperti apa? Gimana ya, kalau dibubarkan mau kerja apa sayanya? Kalau dikasih alternatif pekerjaan lain, mau nggak Mbak Sasha? Ya mau. Dilatih keterampilan, misalnya nyalon atau jahit. Ya orang nggak punya modal. Tapi mau kalau dikasih Mau. pelatihan, dikasih keterampilan, Ya dikasih mau. modal mau? Mau. Mau kerja lagi. Pak Kartono, kalau tadi itu kan dampak bagi pekerjanya. Iya. Dampak buat masyarakat tadi Pak Kartono sebut? Iya, jadi dampak buat masyarakatnya begini. Kalau sekarang ini dia punya usaha seperti itu ya, dia bisa makan, bisa nyekolahkan anak-anaknya, ya. Kebutuhannya apa dia bisa terpenuhi. Apa misalnya aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar lokalisasi? Misalnya dia bisa berjualan, ya. Jadi pedagang asongan? Pedagang asongan, dia Oke. pedagang tetap di Oke. rumahnya ya. Itu kan kalau misalnya dia langsung ditutup begitu aja, tanpa ada solusi penggantinya dari usaha penduduk setempat, itu kan juga susah nantinya. Nah, seperti itulah kalau diputus langsung, itu Tanpa ada program dampaknya pengganti kan- yang lain. Nah, itu loh. Bahwa pemerintah kota mengatakan akan ada aktivitas lain yang dibangun di Iya. sekitar lokalisasi, Iya. akan ada pasar, akan ada yang memungkinkan agar masyarakat sekitar itu juga bisa berpenghasilan. Iya. Itu akan bisa menutupi. Nah, sekarang itu kan hanya akan aja pemerintah, tapi belum pernah diajak duduk masyarakat itu. Ayo, misalnya diajak duduk bersama, misalnya tukang parkir, tukang beca, yang jualan itu, yang jual-jual itu, ya mucikarinya, yang orang penduduk sana. Dan sekarang saya tahu sendiri, mbak-mbak yang sudah dikasih saku 3 juta di Morrison, ya di mana? Kermel ya, sama Tambah Asri. Dia nggak lama dia pulang lagi. Sekarang ada di tempat kami di Jarak, kos dia.
Yang tadinya saya bilang ke mbak-mbaknya, Mbak, sampean kalau saya ngomong kesehatan ya, sampean kesini ini tujuannya apa? Kerja. Carikan siapa? Anak-anak saya, bilang gitu. Lah, tapi sekarang kok sampean ngukir-kiwir, gimana anaknya? Saya bilang gitu, Mbak. Terus yang kedua, dijaga kesehatannya. Supaya sampean sehat, sampean bisa dapat duit, anaknya bisa ada yang diharapkan dan jelas dapat yang diharapkan itu. Makanya saya akhirnya ngajak teman-teman, ya udah kalau gitu mbaknya biar didampingi Mbak Vera, misalnya radiasi ya, itu sama teman LSM yang lain. Kita dampingi anak-anaknya aja, supaya anak-anaknya nanti tidak ikut jejaknya orang tuanya. Jadi sekarang Pak Kartono fokus untuk membantu anak-anak lewat taman bacaan kawan kami. Ini yang baju yang dipakai ini ya. Tapi juga saya tetap bantu mbak-mbak juga, termasuk ngasih penyuluhan tentang kesehatan. Apabila ada mbaknya mengalami kekerasan, kita